Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada mata pelajaran agama Islam untuk kelas 4 SD. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai bersih itu sehat. Yang kita bahas adalah bentuk-bentuk kita menjaga kebersihan badan dengan cara apa, menjaga kebersihan pakaian dengan cara apa, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara apa. Dan kita juga sudah tahu bahwasanya kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Karena Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dan kita tahu kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemarin kita juga sudah belajar tentang hadas dan tentang najis. Hadas itu kita sudah tahu apa, dan najis kita juga sudah tahu pengertiannya. Dan intinya hadas dan najis merupakan kotoran. Atau hadas dan najis berarti kita sedang berada dalam keadaan yang tidak suci. Sehingga kita harus bersuci apabila kita terkena hadas atau terkena najis, agar kita bisa beribadah kepada Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah karena kita bersih dari hadas dan najis. Baik, untuk hari ini kita belajar mari berwudu dan belajar tayamum. Jadi hari ini materi kita adalah berwudu dan tayamum. Apa itu wudu? Wudu itu artinya membasuh anggota badan tertentu dengan air suci dan menyucikan dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi wudu ini cara yang dapat kita gunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil kemarin kita udah belajar, contohnya buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua mata kaki sampai mata kaki dan tertib. Ini merupakan rukun wudu yang tidak boleh kita tinggalkan apabila kita mengambil air wudu. Jadi, kalau kita berwudu, hendaknya kita kerjakan dengan tertib, sesuai dengan urutannya. Wudu harus kita lakukan, harus kita kerjakan dengan benar. Jika wudu kita benar, maka sholat kita sah. Jika wudu kita salah, maka sholat kita tidak sah. Nah, perhatikan tata cara berwudu. Yang pertama, kita membaca niat wudu dulu, kemudian membasuh tangan. Yang selanjutnya berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kening, membasuh kedua telinga, membasuh kedua kaki. Yang semua tata cara ini harus kita kerjakan dengan tertib. Tidak boleh terbalik-balik. Selanjutnya, tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu adalah kita berwudu dengan debu seperti pasir atau tanah yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Jadi, ada sebab-sebabnya kita boleh bertayamum. Yang pertama, kita tidak menemukan air meskipun kita udah berusaha mencarinya. Jadi, kalau di sekitar kita itu tidak ada air dan kita udah cari kemana-mana tidak ada air, mengalami kesulitan air, atau jauh di tempat yang ada airnya, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum, tidak berwudu. Kalau berwudu kan kita menggunakan air. Kalau tayamum kita menggunakan debu, pasir, atau tanah.
Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Lalu debu yang kita gunakan untuk tayamum itu harus debu yang suci. Jangan debu yang ada kotorannya, macam kotoran cicak dan lain-lain. Terus kita sedang sakit, apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakit. Maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kalau kita sedang sakit dan apabila terkena bagian wudhu, yang sakit tadi bertambah sakit, maka kita boleh berwudhu dengan cara tayamum. Selanjutnya musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian tidak menemukan air atau sumber air, maka boleh bertayamum. Bagaimana cara bertayamum? Nih caranya, yang pertama, kita letakkan atau kita tempelkan kedua telapak tangan kita pada debu. Pada tempat yang berdebu, kita sertai dengan niat di dalam hati. Selanjutnya, apabila kita sudah ambil debu tadi, kita usap debu tadi ke wajah kita. Kita usap 1 kali. Kemudian tempelkan lagi tangan kita ke tanah atau ke debu tadi. Baru usapkan ke tangan kanan kita sampai ke siku. 1 kali usap saja. Kemudian ambil lagi debunya dan usap ke tangan kiri kita sampai ke siku sebanyak 1 kali saja. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana cara berwudu, bagaimana cara bertayamum, bagaimana cara berwudu menggunakan air, harus kita laksanakan sesuai dengan urutannya, harus tertib. Dan bagaimana cara bertayamum juga harus sesuai dengan urutannya. Seperti yang ada pada gambar. Baik, mungkin itu saja materi mengenai berwudu dan bertayamum. Kalau untuk niat berwudu, tentunya anak-anak ibu sudah tahu karena sudah kelas 4, jadi mungkin sudah melaksanakan sholat 5 waktu dan sudah tahu tata cara berwudu. Baik, apa yang ibu sampaikan melalui video ini mohon dicatat di buku catatan agama Islam agar sebagai menjadi pedoman untuk anak-anak ibu belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.